Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada detik ini masih berkenan memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati kehidupan. Dan bersyukurlah kita karena kita bisa menggunakan kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita ini untuk beribadah kepadanya. Siang hari ini kita bersama-sama menunaikan ibadah salat Jumat yang mulia di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dan alhamdulillah siang ini sudah memasuki hari yang kedua. Mudah-mudahan ibadah puasa kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ibadah salat kita, ibadah puasa kita itu dapat mengantarkan kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Selaku khatib dari mimbar ini saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah seluruhnya, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni berusaha menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hanya dengan bertakwalah kita akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, kita baru saja memasuki bulan Ramadan tahun ini dan hari ini kita sudah melakukan puasa yang kedua kali. Tentu ini kita syukuri karena dengan hadirnya bulan Ramadan kita umat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala diberi berbagai macam kesempatan untuk mencapai berbagai macam fadilah, keutamaan. Kita dengan Ramadan ini diberi kesempatan untuk dihapuskan semua dosa-dosa kita. Sebagaimana Allah firmankan, sebagaimana Rasulullah SAW firmankan, sabdakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah akan mengampunkan dosa orang itu yang telah lalu. Dengan puasa Ramadan kita juga diberi kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar.
karena Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan. Dan sebagaimana kita ketahui, nilai Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Dengan datanya bulan Ramadan, kita juga diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi manusia dengan kualitas terbaik, yakni menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana yang tadi saya bacakan di awal khutbah tadi, dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah menegaskan bahwa diwajibkannya kita berpuasa itu tujuannya tidak lain adalah untuk mencapai derajat kemanusiaan tertinggi, yakni orang-orang yang bertakwa. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, tentu saja berbagai macam fadilah yang Allah berikan kepada umat Islam, yang diantaranya sudah saya sebutkan tadi itu, bisa didapatkan kalau puasa kita itu berhasil, puasa kita efektif. Kenapa? Ya karena Nabi kita pernah menyatakan bahwa banyak itu orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, kecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Kam min shaimin laisa lahu min syamihi illal ju'i wal 'aths. Lalu tentu saja muncul pertanyaan, bagaimana itu agar puasa yang kita lakukan itu betul-betul efektif, betul-betul bisa berdaya guna, sehingga puasa yang kita lakukan itu bisa menghasilkan fadilah-fadilah, capaian-capaian sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah maupun Rasulullah yang sangat banyak itu. Secara garis besar, di dalam ibadah puasa ini ada dua hal amaliyah atau aktivitas yang mesti kita perhatikan. Yang pertama adalah terkait dengan puasa itu sendiri, yakni meninggalkan makan dan minum. Jadi ini boleh disebutlah sebagai amaliyah yang bersifat negatif, dalam arti kita tidak melakukan sesuatu. Yang dalam hal ini adalah tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan seksual dari mulai terbit fajar sampai dengan matahari terbenam. Dan itulah yang masuk di dalam rukun fikih secara fikhiyah itu. Dan itu mesti, ya, tidak boleh dilakukan sama sekali. Karena kalau sampai kita di bulan Ramadan pada siang hari makan atau minum atau berhubungan seksual, itu jelas membatalkan puasa kita secara fikhiyah. Tapi kita harus ingat bahwa di samping kita diminta untuk meninggalkan makan, minum, dan juga hubungan seksual, sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kita juga untuk meninggalkan berbagai hal lain yang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa dipandang sebagai bisa membatalkan pahalanya puasa. Tidak sampai membatalkan puasanya, ya. Sebab kalau rukun puasa itu sudah dilakukan, ya sah puasanya. Tetapi nilai puasanya itu bisa gugur, bisa gagal. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsun yuftirna as-shaim al-ghibatu wan namimatu wal kadhibu wan nadhru bisyahwat wal yaminul kadhib." Ada 5 yang membatalkan pahalanya puasa, yakni yang pertama ghibah. Ghibah itu kalau bahasa Jawanya ngerasani.
istilah lainnya ngerumpi, menggunjing, membicarakan aib orang lain, yang orang yang kita bicarakan itu kalau mendengar dibicarakan aibnya dia akan benci, tidak senang, itu ghibah. Lalu wan namimah yang kedua, mengadu domba. Lalu wal kadzibu, berbohong, berdusta, ya. Wan nadhru bisyahwat, lalu melihat dengan syahwat. Ini berarti kalau melihat biasa tanpa syahwat ya boleh, ya. Sebab kalau melihat tidak boleh sama sekali, kita bisa nabrak-nabrak, ya. Jadi yang tidak boleh adalah an-nadhru bisyahwat. Lalu yang kelima adalah wal yaminul kadzib, sumpah palsu. Ya. Jadi ternyata ada hal-hal yang memang dilarang untuk dilakukan ketika puasa, dan kalau itu dilakukan itu sekali lagi bisa menyebabkan pahala puasa itu hilang, ya. Lalu kemudian yang kedua, di dalam ibadah puasa itu ada beberapa amaliyah yang menyertai, ya, yang sifatnya positif dalam arti harus dilakukan, ya. Kalau tadi sekedar meninggalkan sifatnya negatif, ya, ini positif, harus dilakukan. Yang pertama tentu saja adalah yang sangat populer, yakni ibadah tarawih di malam hari. Jadi ibadah sholat tarawih di malam hari itu merupakan amaliyah Ramadan yang sangat penting dan dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan alhamdulillah dipraktekkan oleh umat Islam sampai dengan sekarang ini. Nabi kita menyatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan malam Ramadan, yakni dengan melaksanakan sholat tarawih, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa orang itu yang telah lalu. Di samping sholat tarawih, amaliyah yang juga sangat dituntunkan di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu ya memang menjadi amalan setiap hari, ya. Tetapi sangat ditekankan untuk bulan Ramadan itu. Makanya ada tadarus Al-Quran di bulan Ramadan itu. Karena apa? Karena memang Jibril itu ketika Ramadan biasa itu datang kepada Nabi dan membacakan Al-Quran kepada Nabi. Dan itu yang kemudian kita ikuti dengan tadarus Al-Quran di bulan Ramadan itu. Lalu kemudian amaliyah Ramadan yang juga sangat penting untuk dilakukan adalah sedekah, memperbanyak sedekah. Ya. Sedekah ini pun juga sama sebenarnya, ya, ibadah yang bisa dilakukan kapan saja, ya. Tetapi khusus untuk bulan Ramadan itu hendaknya diperbanyak. Afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Seutama-utama sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Meskipun demikian bukan berarti lalu karena utamanya sedekah di bulan Ramadan, kalau begitu nunggu Ramadan saja kalau sedekah, di luar Ramadan tidak sedekah, tentu saja tidak begitu, ya. Jadi di luar Ramadan sedekah, di bulan Ramadan diperbanyak, ya. Termasuk juga memberikan makan untuk berbuka bagi para orang-orang yang berpuasa, itu sangat dianjurkan dan pahalanya luar biasa. Orang yang memberikan makanan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, ya, Allah akan memberikan pahala sebagaimana pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi, ya, nilai dari pahala orang yang berpuasa itu sendiri. Luar biasa, ya. Termasuk nanti tentu saja adalah sedekah wajib yang berupa zakat fitrah, ya, yang sifatnya memang harus dibayar oleh setiap individu, baik kecil maupun besar, anak-anak maupun orang tua, ya, ketika sudah datang Idul Fitri. Itu sifatnya wajib untuk dibayar. Jadi sekali lagi, sedekah itu merupakan ibadah yang juga dituntunkan, sangat ditekankan di bulan Ramadan. Lalu ibadah lain yang sangat penting untuk dilakukan di bulan Ramadan adalah
i'tikaf. I'tikaf itu berdiam diri di masjid dalam waktu tertentu dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, niatkan setiap kali masuk masjid, terutama di bulan Ramadan ini, dengan niat i'tikaf. Nah, secara khusus nanti i'tikaf yang juga dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan ini adalah i'tikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu sangat ditekankan juga. Dan yang terakhir yang juga penting untuk dilakukan di bulan Ramadan dan itu diperbanyak adalah berdoa. Berdoa memohon apa saja kepentingan kita, baik itu kepentingan dunia maupun kepentingan akhirat. Terutama sekali tentu saja adalah doa mohon ampun. Dan untuk mohon ampun ini sampai-sampai Rasulullah juga mengajarkan doa yang sangat khusus yang itu hanya dibaca di bulan Ramadan, terutama di malam-malam hari terakhir di bulan Ramadan, yakni Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang sangat populer itu, ya. Itu doa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Kalau puasa kita itu kita jalankan sebagaimana tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan di samping meninggalkan makan dan minum serta hubungan seksual di siang hari dan juga meninggalkan 5 hal yang bisa membatalkan puasa tadi, dalam arti ya maksiat-maksiat yang lain, terutama maksiat yang ditimbulkan oleh anggota badan, ya, terutama mata dan telinga, ya. Lalu kemudian di malam harinya diisi tarawih, diisi dengan baca Quran, tadarrus, ya. Lalu di hari-harinya juga diisi dengan memperbanyak sedekah, dengan memperbanyak berdoa, i'tikaf, ya. Insyaallah, ya, puasa kita itu akan berdaya guna, akan efektif, ya. Insyaallah puasa kita itu akan mengantarkan kita bisa mendapatkan ampunan Allah. Puasa kita akan bisa mengantarkan kita untuk mencapai derajat kemanusiaan yang tertinggi, yakni manusia yang takwa. Kita insya Allah akan mendapatkan Lailatul Qadar dan fadilah-fadilah yang lain yang banyak sekali itu yang tidak bisa satukan satu persatu. Insya Allah akan kita dapat itu. Kalau memang puasa kita itu sekali lagi kita isi dengan hal-hal yang sebagaimana sudah kita sampaikan tadi. Tetapi kalau puasa kita itu ya puasa yang hanya sekedar menahan lapar dan minum, ya. Lalu kemudian juga hari-hari puasa kita tidak kita hiasi, tidak kita isi dengan berbagai ibadah-ibadah yang lain, ya. Bisa jadi kita termasuk golongan yang disampaikan oleh Nabi sebagai kam min shaimin laisa lahu illal ju'i wal athas tadi itu. Dan tentu saja kita tidak ingin seperti itu. Karena itulah mumpung puasa kita ini baru berjalan sehari, kita perbaiki niat kita bersungguh-sungguh berkomitmen untuk menjadikan puasa kita ini menjadi puasa yang terbaik dalam hidup kita, sehingga betul-betul efektif, berdaya guna, bisa mencapai berbagai macam fadilah yang tadi sudah kita uraikan di depan tadi. Itu yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal aminal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadis salihin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.